Pada hari ini saya bersama Mas Edi ya. Mas Edi adalah sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya ingin ngajak ngobrol bareng di siang hari, di waktu kita istirahat ya. Karena ini jam kantor dan jamnya istirahat. Tapi bagaimana kita ngobrol yang manfaat. Dan kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo membuka ya, istilahnya menyampaikan ada Pilkades serentak di tahun 2021. Pada hari ini kita mengajak ya tim LS Probolinggo mengajak untuk kita ngobrol sama Mas Edi. Saya kenalkan dulu sebelumnya, Mas Edi ini adalah Kepala Dinas PMD. Jadi beliau adalah yang mengurusi tentang Pilkades. Jadi nggak salah pada hari ini kita ngajak ngobrol beliau tentang Pilkades. Mas Edi, saya manggil Mas saja supaya lebih awet muda. Mas Edi, di Kabupaten Probolinggo akan mengadakan Pilkades serentak. Saya ingin tahu, mungkin teman-teman pecinta LS Probolinggo, pecinta Radio Bromo FM ingin tahu apa yang membedakan Pilkades serentak yang dilaksanakan 2021 dengan sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak Julius, Kepala Dinas Kominfo. Terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung di channel-channel yang sudah diminati oleh para milenial kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Tingkatkan iman, imun, dan aman. Di era pandemi ini, semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kaitan dengan Pilkades. Sesuai dengan amanah dari Bupati, memang harus kita sosialisasi dalam forum apapun. Kita boleh tatap muka, boleh virtual dengan siapapun, di grup-grup yang lain dan di media yang lain. Kita masif memberikan sosialisasi kepada semua elemen. Sekaligus kami informasikan dengan teman-teman abdesi, kami jalan terus dengan teman-teman kecamatan dan desa, dengan panitia kami intens berkomunikasi. Yang jelas Pak Julius, tahun 2021 ini sesuai amanah dari Bupati, kita diizinkan untuk melaksanakan Pilkades serentak. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang tadinya Pilkades ini direncanakan tahun 2020. Kemudian ada surat dari Mendagri, semuanya ditunda. Indonesia Raya. Oh, gitu ya. Bukan hanya di Probolinggo saja. Bukan hanya Probolinggo. Di saat pandemi, se-Indonesia ditunda Pilkades, termasuk di Kabupaten Probolinggo. Rambu-rambunya tanggal 9 Desember bagaimana Pilkada kemudian memberikan pencerahan bagi kita semua. Ternyata Pilkada tidak menjadi epicentrum penularan COVID-19. Oleh karena itu, atas perintah dari Bupati, kita rencanakan kembali Pilkades di Kabupaten Probolinggo di tahun 2021. Yang tadinya tahun 2020, nah, kemudian kita tunda tahun 2021 sebanyak 62 desa. 62 desa. Cukup banyak. 62 desa ini sesungguhnya, kalau kami boleh bercerita di awal, Kabupaten Probolinggo sudah pernah sukses melaksanakan Pilkades yang cukup banyak 2015. Sebanyak 252 desa. 252 desa. Itu di tahun 2015. Dan waktu itu Kabupaten Probolinggo pertama di Jawa Timur Pilkades yang sesuai dengan Undang-Undang 6 2014. Semangat Undang-Undang 6, semangat serentak, dan sukses menjadi kiblat pelaksanaan Pilkades di kabupaten kota yang lain. Kemudian tahun 2019 dilaksanakan Pilkades di 11 desa. Di 11 desa. 11 desa. Sekarang sebetulnya adalah kelompok terakhir. Karena sebagai amanat Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu paling banyak terdapat 3 pengelompokan. 3 pengelompokan Pilkades serentak. Kita sudah melalui 252, sudah melalui 11, akan memasuki 62. 62 di tahun 2021.
Dan di tahun 2021 ini juga ada potensi untuk pelaksanaan Pilkades di 252. Ini sesungguhnya sudah ronde kedua di 252. 252. Ronde terakhir ini di 62. Di 252 andaikan Bupati juga memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan 252, maka ini sesungguhnya adalah ronde kedua Pilkades serentak. Nah, untuk yang awal ini kepada 62 desa. Yang saat ini Pak Julius, nah, ini hari ini sudah memasuki hari kedua. Hari kedua pengumuman dan pendaftaran. Oh, sudah dimulai kemarin berarti. Kira-kira selama 2 hari ini sudah ada nggak yang sudah mendaftar? Mas Edi? Ini informasi dari teman-teman camat ini luar biasa. Oh, gimana? Termasuk di Keraksan ini kami catat ada 4 desa ya. 4 desa. Kalibuntu, kemudian Alas Sumur, Kulon, Kandang Jati Wetan. Nah, ini luar biasa pendaftarannya. Malah informasi dari Pak Camat, Kalibuntu yang daftar sudah 9 orang. Kalibuntu. Oh, hari kedua sudah 9 orang yang daftar. Berarti minat ya. Minat untuk mengabdi sebagai pemimpin desa luar biasa. Dan rata-rata kebanyakan yang mendaftar milenial. Oh, kaum muda. Pendidikan mereka cukup luar biasa, usia semangat, dan banyak hal yang ditawarkan. Jadi alternatif pilihan kepada pemilih nanti cukup banyak bervariasi untuk mendapatkan calon pemimpin yang terbaik bagi mereka. Itu barangkali informasi awal Pak Video. Kemudian gini, Pilkades itu kan biasanya kan orang cenderung untuk auranya itu lebih kuat daripada pilihan-pilihan lain, karena Pilkades ini emosional antara calonnya dengan masyarakat ini kan sangat erat. Apakah di musim Covid ini tidak nanti menyebabkan klaster baru kalau nanti pilihannya itu di satu tempat? Nah, betul. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Julius itu ada beberapa hal prinsip yang berubah dari regulasi Pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 1 tahun 2021. Yang ini diterbitkan oleh Bupati, ditandatangani tanggal 15 Januari kemarin. Banyak hal. Ibu Bupati mengizinkan Pilkades ketika kami semua berkomitmen sampai ke panitia menegakkan protokol kesehatan. Jika tidak, maka Ibu Bupati bisa menunda atau bisa menggagalkan Pilkades ini. Jadi penegakannya pertama, Pilkades harus aman COVID. Pilkades aman COVID itu dulu. Kemudian yang kedua disampaikan tadi ada beberapa perubahan prinsip terkait dengan regulasi terbaru yang mengatur Pilkades, aturan main Pilkades. Yang pertama yang belum diatur di Perbup sebelumnya dan sekarang sudah diatur oleh Bupati. Yang pertama adalah seleksi tambahan. Bagi yang saya ceritakan tadi, Pilkades maksimal bakal calonnya 2, maksimal 5, minimal 2, maksimal 5. Jika pendaftarnya seperti Kalibuntu sampai 9, maka akan diadakan seleksi kepala desa atau jadi guru atau apapun di BUMN BUMD, semuanya dihargai, ada skornya 0 sampai 5 sekian, 5 sampai sekian skornya. Kemudian skor di pendidikan. Sebentar Mas Didi. Tadi katakanlah yang di bidang pemerintahan. Nah, ini ada yang curhat ya, ada yang temennya curhat. Kalau dia bekerja di katakanlah jadi perawat ya, itu apakah termasuk kriteria orang yang pengalaman kerja di pemerintahan? Oh iya, pasti. Apalagi yang kita dapat informasinya, beliau pernah mendapat penetapan bupati. Ya pasti dihargai pekerjaan di bidang pemerintahan, karena ini mandatori dari regulasi yang lebih atas bahwa pengalaman dihargai dengan ini dan sebagainya yang dibuktikan dengan surat yang dia miliki, dokumen yang dimiliki kaitan dengan pengalaman di bidang pemerintahan. Berapa tahun yang bersangkutan bekerja di pemerintahan? Apakah dia jadi perawat? Apakah dia jadi guru? Apakah dia pensiunan juga dihargai? Asalkan dia bekerja dalam lingkup instansi pemerintahan. Pemerintahan. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan kita hargai sejak SMP sampai S3 sampai doktoral. Doktoral pun nilainya pasti tertinggi ya. Nilai tertinggi. Kemudian usia dihargai dari yang paling tua sampai yang paling muda sebagaimana regulasi. Andaikan sudah didapatkan, ini masih didapatkan calon lebih dari 5,
andaikan sudah didapat ranking 1 sampai 4, ranking 5-nya 2 orang, maka terhadap yang 2 orang ini akan diajarkan ujian tertulis. Ujian tertulis. Ujian tertulis tidak kepada yang ranking 1, 2, 3, 4, tapi yang 5 akan masuk kepada yang 5, baru diadakan ujian tertulis. Itu. Kemudian yang kedua, yang prinsip lagi adalah diberikannya kesempatan bagi calon dari luar desa. Oh, boleh sekarang ya? Sekarang orang Papua boleh nyalon di Probolinggo. Orang Aceh boleh. Walaupun dia tidak berKTP. Tidak berKTP sini. Masyarakat desa setempat. Ini yang baru. Dan Ibu Bupati mensyaratkan bahwa yang bersangkutan dikenal dan mengenal desanya. Ibu Bupati mensyaratkan harus ada dukungan fotokopi KTP elektronik 5% dari DP4. Kalau DP4-nya itu 1000, ya harus dia mendapatkan 50 lembar KTP elektronik dari desa itu. Bagaimana orang Surabaya, orang Aceh mau nyalon ketika tidak ada yang mendukung di desa itu? Minimal dia akan hadir dan mensosialisasi dirinya untuk dikenal dan mengenal desanya. Maka ini menjadi syarat tambahan bagi beliau-beliau, mereka-mereka yang berikhtiar tapi berasal dari luar desa. Diperbolehkan. Kemudian selanjutnya menerapkan prokes, protokol kesehatan. Jaminan tadi Pilkades diizinkan ketika prokes. Kalau tidak prokes, Ibu Bupati bisa menggagalkan Pilkades. Itu yang hari ini, sehingga dalam SE yang terakhir, SE Mendagri, kalau tempo hari kita rencanakan di awal semuanya pengalaman Pilkades, satu desa, ya satu TPS di kantor desa. Nah itu yang kita khawatirkan, pasti terjadi kerumunan. Orang pasti nonton, apalagi waktu pembacaan. Betul. Satu sah, dua sah. Nah itu paling ramai. Itu pertunjukan politik tersendiri bagi mereka dan hari raya bagi mereka. Maka oleh karena itu Ibu Bupati menetapkan maksimal satu TPS itu 500 daftar pemilih tetap. Tidak boleh lebih. Sehingga yang terbanyak nanti satu desa di salah satu kecamatan Gading itu ada 15 TPS. Satu desa 15 TPS. Satu TPS maksimal 500 daftar pemilih. Dan penerapan protokol kesehatan. Dan kali ini juga dalam setiap tingkatan panitia, kabupaten, kecamatan, desa hingga TPS ada tenaga kesehatan. Panitianya harus ada tenaga kesehatan. Satgas masuk ke dalamnya sehingga lebih mendekatkan kita untuk menjamin bahwa penegakan prokes betul-betul dilaksanakan. Yang berikutnya kemudian pembiayaan. Itu yang penting juga untuk kita simak bersama. Kalau yang terdahulu pembiayaan hanya oleh APBD, maka hari ini dalam penegakan protokol kesehatan diizinkan boleh didukung dari APBDes. APBDes dalam rangka Pilkades aman Covid. Dan ini untuk 62 desa sudah kita simulasi bersama. Insya Allah sudah siap. Dan hari ini sudah dibuka pendaftarannya dengan berbagai dinamika yang ada di desa masing-masing. Kalau boleh diizinkan, ada beberapa syarat tambahan. Ini disampaikan. Ibu Bupati menginginkan ada legacy ada sesuatu yang bisa ditinggalkan dalam masa pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten. Syarat tambahan bagi mantan incumbent atau kades yang akan mencalonkan lagi. Yang pertama, dia harus clean dan clear terkait dengan aset. Tidak ada masalah dengan aset. Bagaimana tanah kas desa, bagaimana kendaraan, bagaimana dokumen-dokumen yang penting di desa, buku C, Karawang dan sebagainya diamankan dan ini tidak masalah dengan yang sudah terjadi terdahulu. Yang kedua adalah mereka tidak punya tanggungan terkait dengan temuan inspektorat sebagai APIP. Ada surat keterangan. Yang ketiga juga beres terkait dengan pelunasan PBB. Kinerja dalam melunaskan PBB yang memang menjadi tugas pokok dari seorang kepala desa dari zaman Belanda sampai sekarang. Yang ketiga, surat keterangan dari Pak Camat terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memang ini pekerjaan mereka. Bagaimana prestasi mereka, kinerja mereka juga dinilai dari surat keterangan yang diberikan oleh seorang camat. Itu penting saya kira untuk menjadi perhatian kita bersama, yang barangkali pesan yang ingin disampaikan siapapun yang berikhtiar untuk menjadi kepala desa, maka ada pekerjaan besar untuk mensejahterakan masyarakat. Dana yang diberikan dari pusat dan APBD itu adalah penugasan yang juga harus dipertanggungjawabkan.
Itu barangkali pesan yang disampaikan dari regulasi ini, Pak Yudis. Apakah hal-hal seperti tadi yang disampaikan ya, seperti kepala desa waktu dia menjabat ya itu lunas PBB, kemudian aset ya ketika dia selesai dan keuangan itu harus clear ya. Katakanlah dia ada waktu itu ada pemeriksaan dari inspektorat, dari BPK atau lainnya, dia harus dipastikan dia harus selesai, Mas. Kira-kira ini semua. Buat mohon maaf aja ya, ada curhatan, kira-kira ini apakah tidak memberatkan dari calon yang incumbent, Mas? Ini sesungguhnya adalah pekerjaan rutin yang gitu. Memang menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan janjinya mereka ketika dilantik. Ada pekerjaan besar, bukan hanya kemudian jabatan dan status sosial, tapi ada pekerjaan besar ketika jabatan sudah disandingkan kepada seorang pejabat. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini dinilai oleh instansi yang di atasnya, inilah yang dipersyaratkan. Sesungguhnya ketika mereka kinerja mereka dalam pengabdian selama 6 tahun tidak ada persoalan, enjoy saja. Gitu. Enjoy saja. Nah, ketika ada tanggungan, sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan. Ada waktu untuk menyelesaikan hingga tahapan-tahapan yang diizinkan. Berarti untuk calon incumbent ya, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi sebelum mereka menjadi bakal calon kepala desa. Bakal calon kepala desa. Kemudian pertanyaan saya, nah nanti kira-kira itu untuk mengurus itu kemana? Katakanlah tentang aset, untuk mengetahui bahwa saya ini telah menyelesaikan aset ketika saya menjabat, kemudian PBB saya waktu itu telah lunas, atau mungkin pemeriksaan yang dilakukan telah kita penuhi. Nah, si bakal calon ini harus kemana, Mas Yedi, untuk memperoleh surat keterangan itu? Tentunya yang saya sebut tadi sebagaimana tusi dari OPD masing-masing. Gitu. Contoh inspektorat, ya teman-teman inspektorat sudah siap melayani. Kaitan dengan PBB, tentunya Badan Keuangan melalui bidang pendapatan sudah siap melayani juga. Apalagi Pak Camat yang ya hampir tiap hari berkomunikasi interaksi dengan beliau-beliau. Dan aset desa tentunya bagian dari seremonial ketika mereka berakhir masa jabatannya. Jadi mereka untuk memperoleh surat keterangan itu ya, kalau mungkin saya bisa sampaikan, ya harus datang ke instansi yang punya kewenangan itu ya. Betul. Nah, itu mungkin pesan saya kepada para pecinta Elis Probolinggo dan juga pendengar radio Bromo FM yang ingin mencalonkan bila Bapak Ibu kebetulan incumbent, syarat tadi itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak bisa ya berhenti sampai di situ. Oke. Berikutnya, Mas Yedi, terkait ini, saya dengar terkait dengan ASN. Iya, gimana itu? Regulasi ASN ini dari undang-undang hingga ke Pergub memberikan ruang kepada ASN untuk memberikan pengabdian yang terbaik di desa masing-masing. Diberi ruang, TNI, Polri boleh mendaftar. Khusus bagi ASN di bawah pemerintah Kabupaten Probolinggo, maka dengan pertimbangan keterbatasan personil, analisa jabatan, formasi jabatan dan sebagainya, maka Ibu Bupati tidak akan memberikan izin kepada ASN Pemkab Probolinggo yang ingin mencalonkan sebagai bakal calon kepala desa. Sekali lagi, pertimbangan itu yang mendasari Bupati mengambil keputusan tidak akan memberikan izin karena kita sesungguhnya masih kurang personil. Guru, fungsional kesehatan dan sebagainya semuanya berkurang. Apakah itu tidak mengurangi hak mereka, Pak? Diperbolehkan bagi mereka. Gitu. Ada pilihan bagi mereka sesungguhnya. Ketika mereka mendaftar, mereka statusnya harus tidak sebagai PNS. Itu bagi yang Pemkab Probolinggo. Kalau PNS kota, diizinkan wali kota, silakan. Berarti ini yang tidak boleh adalah PNS yang mengabdi di Pemkab Probolinggo. Gitu. Yang lain, ketika PNS Pemkab Probolinggo memaksakan diri, mereka dengan ikhtiarnya barangkali memilih mengabdi sebagai kepala desa, berikhtiar untuk jalan kepala desa, maka dipersilahkan. Yang pertama, mengundurkan diri dari ASN. Kalau tidak, pindah dari Pemkab Probolinggo. Gitu. Kalau tidak lagi, boleh pensiun dini. Itu alternatif yang bisa dilakukan. Sesungguhnya kita butuh mereka. Tapi ketika mereka ingin mengabdi di desa, diberikan pilihan hak asasi manusia. Tapi itu yang kita tawarkan. Boleh pensiun dini, boleh mengundurkan diri, boleh mutasi ke tempat lain. Bupati ngeman mereka.
karena kita kekurangan. Oh gitu ya. Memang selama ini katakanlah yang saya pernah rasakan ya, saya pernah lihat itu katakanlah ada teman kita yang PNS yang nyalon yang jadi kepala desa, dia kan berarti kan meninggalkan Pekerjaannya, pekerjaan pengabdiannya. PNS, dia bekerja sebagai kepala desa ya. Dengan Betul. haknya PNS itu tidak hilang. Tidak hilang. Berarti kalau katakanlah ini ada seorang kepala desa PNS yang 6 kan satu periode tiga 3 periode, tiap periode 6 tahun. Iya. 18 tahun. Oh gitu ya. Berarti dia 18 tahun seharusnya mengabdi pada pekerjaannya, dia tinggalkan Untuk menjadi kepala desa. Kepala desa. Betul. Oh, gitu. Kemudian ini Mas, kalau katakanlah seorang TNI atau Polri ya, bila ada yang ingin nyalon kepala desa itu boleh? Boleh, atas seizin pembinanya masing-masing, atas seizin institusinya masing-masing. Dan saya dengar salah satu mendaftar di Kalibuntu dari TNI itu informasinya. Oh, ada. Kita belum merekam apakah beliau sudah pensiun atau masih aktif. Diperbolehkan, TNI Polri diperbolehkan untuk menjadi bakal calon atau menjadi calon kepala desa. Sama dengan ASN di luar Pemkab Probolinggo. Katakanlah yang dimaksud dengan di luar Pemkab Probolinggo itu maksudnya gini ya. Katakanlah orang Pemkot Probolinggo. Boleh. Itu boleh ya? Boleh nyalon asal Atau diizinkan. Asal diizinkan. Oleh atau ini pembina katakanlah kepegawaiannya ya. seorang guru ya, dia ditempatkan di Probolinggo. Katakanlah guru SMA ya. Ini kan SMA kan Betul. Kewenangannya provinsi. provinsi. Itu itu Boleh. termasuk Dia izin kepada gubernur. Sepanjang diizinkan oleh gubernur boleh. boleh. Yang tidak boleh, yang bukan tidak boleh ya, yang tidak diizinkan bupati untuk mencalonkan diri adalah PNS yang mengabdi di Pemkab Probolinggo. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan larangan itu ternyata menurut Mas Edi adalah PNS yang mengabdi di Kabupaten Probolinggo itu yang nggak boleh. Istilahnya Ibu Bupati tidak akan memberikan izin. Nah, untuk yang teman-teman yang tidak berada di lingkungan kita ya, di luar lingkungan instansi Pemkab Probolinggo itu silakan saja. Asalkan atasan langsungnya, atas pembina kepegawaiannya mengizinkan. Oh, ini hari ini sangat mencerahkan sekali Pak Edi, karena saya kira teman-teman sahabat-sahabat kita banyak juga yang nyalon. Ada yang nyalon, mungkin dengan informasi ini mudah-mudahan akan memberikan akan memberikan manfaat untuk menambah referensi mereka, dan mereka memantap untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Mungkin ada ini Pak Edi, ada pesan yang disampaikan oleh Mas Edi kepada teman-teman tentang Pilkades ini, Mas. Oh, oke. Terima kasih. Kaitan dengan Pilkades, pesta demokrasi di tingkat desa yang barangkali oleh beberapa pihak ini hari raya bagi mereka. Hari raya. Itu kalau informasi dari teman-teman, kalau sudah di dekatnya penghitungan suara, satu sah, dua sah dan sebagainya, itu konon punya kekuatan magic tersendiri bagi para katanya teman-teman, ada yang bilang bagi para pemain, para pelaku dan sebagainya ya. Pelaku apa kita barangkali di desa lah. Nah, Bupati berikhtiar pemungutan suara ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan bertepatan dengan hari Minggu Pon insyaallah. Kemudian ini pada tanggal 20 Ramadan, di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Harapannya akan terhindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang selama ini mengikuti perjalanan sebuah pesta demokrasi, akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan serentak ini juga mengurangi hal-hal seperti itu. Makanya kenapa ini kalau dulu waktu saya pernah di bagian pemerintahan desa, dulu kan setiap hari ada tiga desa Pilkades. Sekarang memang serentak. Katakanlah dia mau berkonsentrasi satu desa, tidak mungkin dia di sekian desa. Mengurangi hal-hal yang seperti itu kira-kira. Apalagi nanti di 252, wah jelas lebih dinamika tersendiri Pak Yudis. Ini luar biasa semangatnya, karena kita banyak dibantu teman-teman. Ibu Bupati juga banyak berikan arahan kepada kita sehingga kita dimudahkan.
bagaimana yang dulu harus pakai Pantarle untuk mendaftar. Sekarang Ibu Bupati merintah kepada saya untuk berkoordinasi dengan Kadis Capil menggunakan DP4. Oh, bukan Pantarle lagi ya? Bukan. Kita sudah tidak kemana-mana. Sekarang sudah punya database. Pak Ibu Bupati merintahkan pada Kadis Dukcapil memprakarsai kerjasama dengan Dirjen Dukcapil untuk menggunakan DP4, daftar penduduk pemilih berpotensi pemilih. Dan ini dengan DP4 kita sudah tahu siapa yang akan berumur 17 tahun ketika tanggal 2 Mei. Sudah tahu kita. Jadi siapa DP4-nya, sudah tahu berapa DP4-nya, sudah tahu. Dan DP4 62 sudah clear diterima kepada 62 desa. Yang 252 pun sudah clear berapa jumlah TPS. Sudah kita tahu. Yang ini Pak Julius, 62 TPS berkembang menjadi 490 TPS. Wah, bisa dibayangkan berapa pelaku hari ini. Iya. Nah, atas arahan Ibu Bupati juga nantinya para pelaku panitia KPPS ini akan difasilitasi dengan rapid antigen. Iya, karena kita harus COVID ya. Prokes, aman COVID, termogan, suhu dan sebagainya, face shield, hand sanitizer, cuci tangan itu menjadi prioritas yang harus kita tegakkan bersama Satgas. Sekali lagi. Oke, ada yang lupa ya. Kita ngomong masalah PKD, ngomong pilihan. Kita tadi hampir lupa ngomong masalah kampanye. Nah, kira-kira di masa pandemi ini untuk kampanye ini biasanya paling semarak ya. Itu diizinkan enggak? Kemudian kalau ada, mohon maaf, biasanya ada namanya buka warung. Nah, ini bagaimana ini? Nah, itu istilah yang melekat kepada kita, buka warung. Sesungguhnya para calon sudah beberapa waktu ketika sudah berikhtiar mereka mengumumkan bahwa saya akan nyalon, hampir tiap malam ada tamunya. Oh gitu. Maka di Perbuk ini tamu maksimal 20 orang. Tamu yang bertamu maksimal di 20 rumah orang calon. Dan atur jarak. Dan atur jarak, physical distancing. Kira-kira ada yang ngawasi enggak ya? Teman-teman nakes itu kan melekat kepada masing-masing ya. Harapannya di desa masing-masing juga melalui Satgas Desa di kecamatan juga bisa mengawal ini semua. Kemudian lebih ditekankan kepada kampanye virtual. Lewat media-media online, WA group dan sebagainya. Ini yang terakhir, barangkali kalau boleh diusulkan, memasukkan undang-undang ITE. Bagaimana mereka tidak menggunakan kampanye hitam. Ini kan gampang terdeteksi kalau lewat media sosial, apalagi nomor dan sebagainya, email dan sebagainya. Barangkali lebih berhati-hati untuk bijak dalam menggunakan saluran-saluran kampanye virtual. Jadi nanti kampanye katakanlah mengumpulkan orang ya, mengumpul massa itu sudah nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi, sudah tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Maksimal 20 orang berkumpul. Ketika 20 orang ini sudah selesai setengah jam, barangkali ganti yang lain boleh, ini pulang. Termasuk nanti di saat Pilkades, orang habis nyoblos pulang. Kita atur jamnya. Sehingga tidak ada kerumunan. Ya. Dan penghitungan Pak Julius, penghitungan hasil itu ada di TPS. Berapa skor hasil perolehan suara calon 1, 2, 3, sampai 5 barangkali. Dan rekapitulasinya baru dibawa ke kantor desa. Jadi penghitungannya itu pertama di TPS. Ya. Katakanlah ya sejumlah satu TPS kan maksimal 500 kan. Kemudian hasilnya setelah itu dibawa ke kantor desa. Di kantor desa. Dihitunglah rekapnya di kantor desa. Calon itu datang hanya 3 kali Pak Julius ke panitia. Yang pertama ketika mereka mendaftar. Hadir mereka. Ya. Tapi ketika mereka terkonfirmasi positif, nggak usah. Oh, gitu. Nggak usah. Sakit nggak usah hadir, diwakili oleh saksinya. Tapi itu kira-kira menggugurkan nggak kalau katakanlah seorang calon kan ada saksinya, sudah mendaftar, tapi ketika itu mau ke situ kan, kemudian dia itu rapid antigen, kemudian positif, kira-kira menggugurkan nggak? Oh tidak. Tidak. Dengan positif ini dengan pandemi COVID Corona ini tidak menggugurkan orang untuk menyalonkan diri, hanya ya isolasi mandiri, tidak hadir ke lokasi, diwakili oleh saksinya. Yang kedua, dia hadir ketika pengambilan nomor urut. Tempatnya di mana nanti? Di kantor desa semuanya. Di kantor desa, ya. Yang ketiga, dia hadir ketika nanti rekapitulasi hasil di kantor desa. Dia tidak mungkin hadir di semua TPS. Tapi kalau datang ke TPS boleh? Boleh, tapi nggak mungkin masuk ke dalam. Nggak mungkin masuk ke dalam, kan di dalam sudah tidak ada calon di situ. Yang ada hanya saksi. Hanya saksi saja. Dia hadir di TPS mungkin hanya 1 jam dia. Karena kita simulasi pemungutan suara jam 12 selesai, jam 1 dihitung, jam 3 selesai di TPS, kemudian dibawa ke kantor desa.
Kantor desa kan tinggal rekap. Heeh. Rekap selesai jam 4, jam 5 insya Allah sudah selesai. Di semua desa. Di Insya semua Allah sudah desa. selesai di semua desa. Dan kita akan fasilitasi melalui teman-teman Bakesbang Heeh. untuk lapor cepat. Oh. Lapor cepat bagaimana hasil di tempat masing-masing. Itulah barangkali ikhtiar Heeh. Pilkades di era pandemi aman Covid Pak ini. Gitu. Oke, kelihatannya waktu kita sudah hampir 30 menit, Pak Edi. Memang ngobrol tentang Pilkades dengan Kepala Dinas PMD yang ganteng ini, waktu nggak terasa. Oke, mungkin lain waktu kita bisa bolehlah teman-teman podcast Endless Probolinggo ini nanti kita mengundang panitia, Mas, Wah, ataupun sip. camat ya. Ini termasuk sosialisasi Betul. kekinian ya. Ya. Sosialis podcast ini kekinian. Kita ini live ya. Saya kenalkan ini live di IG Endless Probolinggo, kemudian live di Facebook Infocap Probolinggo, kemudian di YouTube ya. Di YouTube nanti siarannya tunda, kemudian untuk radio kita juga live. Dan ini memang apa ya? Ini terobosan bagaimana kita mensiarkan ya, mengedukasi masyarakat ini utamanya untuk Pilkades, sehingga teman-teman kita yang ada di desa baik itu menyalonkan atau dia ingin tahu ya akan lebih tercerahkan. Insya Allah hari ini Heeh. sebagian besar ketua panitia Mm-mm. di desa masing-masing atas info dari Pak Camat Heeh. mengikuti acara yang Oh kita gitu, oke. difasilitasi. Mungkin kapan-kapan saya undang Pak Hari. Camat ya, kita undang Pak Camat, kemudian undang panitia ya, Panitia, oke. untuk testimoni lah. Oke. Tapi nggak tahu kalau undang calon boleh atau enggak. Oh nanti kategori anu ya, kampanye ya. Oke, ya waktu tidak terasa, teman-teman sahabat Endless Probolinggo, teman-teman saya kira sudah bisa menyerap ya informasi apa saja yang telah kita sampaikan. Oke, kita berjumpa lagi pada podcast Endless Probolinggo berikutnya. Sukses. Salam Oke. sehat, salam aman COVID.